Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Yang keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Senjata makan tuan. Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM bongkar borok Front Pembela Islam atau FPI. Ditulis Nih Alif di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Segala sesuatu yang berawal dari ketidakjujuran selalu akan berakhir pahit. Ini pula yang saat ini menimpa organisasi masyarakat terlarang, Front Pembela Islam. Mereka yang awalnya teriak-teriak pelanggaran HAM, akhirnya mati kutu dengan investigasi yang ada. Mereka lupa kalau dalam pencarian fakta akan melibatkan banyak pihak, termasuk bukti di lapangan dan keterangan kepolisian tentunya. Apalagi Komnas HAM tidak bisa sembarangan memberi rekomendasi kalau tak memiliki bukti yang kuat. Kini justru ormas terlarang tersebut, FPI yang terancam dibongkar semua aibnya. Dalam keterangannya, Komnas HAM membenarkan ada pelanggaran HAM pada 4 anggota laskar yang diamankan. Tetapi 2 lainnya yang terlibat baku tembak tidak dinyatakan korban pelanggaran HAM. Kabar baiknya, Komnas HAM malah memberi rekomendasi untuk mencari asal-muasal senapan yang dipakai laskar yang terlibat pertikaian tersebut. Yang berikutnya adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Yang keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Hal ini pun jelas menampar Front Pembela Islam atau FPI itu sendiri. Mungkin kepolisian bisa menyiapkan argumen dan bukti kuat mengapa mereka sampai membunuh 4 laskar tersebut. Tetapi bagi Front Pembela Islam, penelusuran asal-muasal senjata rakitan yang mereka miliki justru akan membongkar aib mereka yang sesungguhnya. Kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Seperti dilansir dari kompas.com, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi menyusul keluarnya hasil investigasi terkait tewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek, Kerawang, Jawa Barat. Di mana salah satu rekomendasinya yakni pengusutan kepemilikan senjata api yang diduga kepunyaan Laskar Front Pembela Islam atau FPI. Usut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar Front Pembela Islam, ujar Komisioner Komnas HAM dalam konferensi pers Jumat tanggal 8 bulan Januari 2021. Front Pembela Islam atau FPI yang mengetahui hasil investigasi Komnas HAM tersebut tentu merasa sangat kecewa. Mereka yang mengklaim tak bersenjata justru kini malah diminta melacak asal-muasal senjata api yang mereka miliki. Inilah makanya kubu mereka menyebut Komnas HAM memperjualbelikan nyawa. Padahal dari awal, mereka sendiri yang teriak-teriak
agar Komnas HAM mengusut kasus kematian 6 laskarnya. Seperti diberitakan wartaekonomi.com, salah satu tim advokasi 6 anggota FPI atau pengawal Habib Rizik Syihab yang tewas, Haryadi Nasution, menyesalkan konstruksi peristiwa yang dibangun Komnas HAM terkait peristiwa tembak-menembak. Menurutnya, konstruksi tersebut hanya berdasar satu sumber saja, yakni pihak kepolisian. Komnas HAM RI terkesan melakukan jual beli nyawa manusia, yaitu pada satu sisi memberikan legitimasi atas penghilangan nyawa terhadap 2 korban lewat konstruksi narasi tembak-menembak yang sesungguhnya masih patut dipertanyakan, karena selain hanya dari satu sumber, juga banyak kejanggalan dalam konstruksi peristiwa tembak-menembak tersebut, ujar Haryadi dalam keterangan resminya pada Sabtu 9 Januari 2021. Namun pada sisi lain, Komnas HAM RI bertransaksi nyawa dengan menyatakan 4 orang sebagai korban pelanggaran HAM. Haryadi Nasution juga menyesalkan hasil penyelidikan Komnas HAM yang berhenti pada status pelanggaran HAM dan rekomendasi untuk menempuh proses peradilan pidana terhadap pelaku pelanggaran HAM tersebut. Sebab katanya jika Komnas HAM konsisten dengan konstruksi pelanggaran HAM, maka merekomendasikan proses penyelesaian kasus tragedi 7 Desember tahun 2020 di Kerawang lewat proses sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Rupanya nasib tragis FPI masih terus berlanjut. Setelah imam jumbonya dipenjara, lahan markasnya disita PT PN, rekening mereka dibekukan, dan organisasinya juga dibubarkan, kini nyawa pejuang mereka juga dianggap tidak berarti. Mungkin inilah karma Front Pembela Islam, karena terlalu congkak dan semena-mena di negeri ini. Kedatangan mereka yang mengklaim kebatilan justru malah bertingkah layaknya penjahat atau preman sendiri. Banyak korban dari minoritas yang tak bisa tenang saat ada perayaan Natal gara-gara aksi sweeping FPI. Di Bali mereka juga dimusuhi karena menganggap merendahkan agama lain. Ironisnya mereka selalu mengklaim heroik atau pahlawan, sok melindungi agama, membela Tuhan hingga mengklaim terdepan dalam menolong korban bencana alam. Padahal kita tahu ormas yang satu ini juga memiliki kesamaan dengan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Ikhwanul Muslim yang tak mengakui ideologi negara. FPI juga ketahuan mendukung ISIS setelah 5 video dukungannya diputar Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam pasca pembubaran. Ada juga temuan lain seperti 37 anggotanya terafiliasi teroris. Masihkah percaya mereka tak bersenjata dan tak tahu menggunakannya? Andai kata yang terlibat bentrok bukan dari aparat yang terlatih, pasti yang terbunuh dari pihak sipil. Negara sudah mengatur larangan kepemilikan senjata bagi non-militer. Wajar dong jika akhirnya Komnas HAM meminta untuk mengusut asal-muasal senjata api yang mereka peroleh. Siapapun di belakang Front Pembela Islam atau FPI harus menerima ganjaran yang setimpal. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.